Islam sebagai sebuah din ya, tentu hanya bisa terwujud secara sempurna kalau kemudian dia berfungsi sebagai aturan. Yang namanya din itu ya aturan. Dalam bahasa Arab din itu artinya nizamul hayah, aturan kehidupan. Apakah aturan itu benar atau salah, itu namanya din. Nah, Islam disebut dengan din. Maka porsi terbesar dari ajaran Islam itu memang adalah aturan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kasus yang menghebohkan dunia, ya, khususnya dunia Islam, ya. Karena telah terjadi penghinaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini saya kira masih perlu untuk kita kaji secara mendalam bagaimana semestinya kita bersikap dan seperti apa solusi Islam terkait dengan penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Kan penghinaan itu juga ditujukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi dua kelompok manusia ini adalah orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara khusus, kelompok manusia yang disebutkan secara khusus yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 juga disebutkan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang kepada engkau wahai Muhammad, dan termasuk kepada umat beliau, kita umat Islam. Tidak akan pernah senang kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka, mengikuti pandangan hidup mereka. Jadi itu yang diupayakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kita itu bisa memiliki pandangan hidup yang sama dengan mereka. Kalaupun tidak keluar dari Islam, minimal sama cara berpikirnya dengan mereka, pandangan hidupnya sama dengan mereka. Dalam surah yang sama, surah Al-Maidah ayat 89 juga ditegaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa." Mereka orang-orang kafir itu sangat menginginkan kalian menjadi kafir. Kama kafaru, sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Fatakununa sawaa, sehingga kalian menjadi sama dengan mereka. Jadi ini upaya-upaya orang kafir untuk kemudian mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Abu Daud, itu Rasulullah menggambarkan kondisi umat Islam di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila kas'atiha. Hampir-hampir, kata Rasulullah, sudah hampir tiba masanya umat-umat di luar Islam itu akan saling panggil memanggil. Untuk apa? Untuk menyantap kalian, untuk memakan kalian. Kama tada'al akalatu ila kas'atiha, seperti orang-orang yang lapar, yang hendak memakan makanan, saling panggil memanggil untuk menyantap hidangan yang tersedia di mangkok besar. Dalam lanjutan hadis itu ada salah seorang sahabat bertanya, amin qillatin yauman ya Rasulullah, apakah karena jumlah umat Islam hari itu sedikit wahai Rasulullah, sehingga mereka itu menjadi santapan empuk bagi orang-orang kafir?
Apakah karena jumlah kaum muslimin sedikit saat itu? Ya, kata Rasulullah, bal antum yauma izin kasir walakinnakum gusa ka gusa'is sail. Bahkan justru jumlah kalian, jumlah umat Islam saat itu kata Rasulullah itu jumlah kalian itu banyak. Jumlah kalian banyak. Walakinnakum gusa ka gusa'is sail. Ya, akan tetapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Kemudian Rasulullah mengatakan walayan tazi'anna min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah sungguh-sungguh akan mencabut rasa takut orang kafir itu terhadap kalian. Jadi jumlah yang besar, jumlah kaum muslimin yang besar itu tidak ada apa-apanya kalau rasa takut orang kafir itu sudah dicabut dari diri mereka. Jadi sekalipun jumlah kaum muslimin banyak, kalau rasa takut itu sudah tidak ada, ya mereka seenaknya berbuat apa saja, sebagaimana yang terjadi sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis ini sebenarnya hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh kaum kafir atau negara kafir yang lain. Seolah-olah itu mereka menunggu antrian, ya. Seolah-olah mereka menunggu giliran untuk menghina, menindas, ya, bahkan membantai umat Islam. Ya. Sekarang giliran Perancis, ya, menghina. Ya. Sebelum-sebelumnya sudah ada, ya, dari Denmark, dari Belanda, pembantaian, ya, penumpahan darah kaum muslimin itu juga sudah terjadi di mana-mana. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis itu menambah daftar panjang bagaimana permusuhan orang kafir itu terhadap kaum muslim. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu faktornya yang disebutkan dalam hadis tadi adalah karena rasa takut. Ya, rasa takut orang kafir itu telah dicabut terhadap kaum muslimin, ya, sekalipun jumlahnya besar. Jadi kalau ada yang mengatakan pernyataan Presiden Perancis itu adalah bentuk Islamofobia, itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Ya. Kalau mereka takut, ya, terhadap Islam dan kaum muslim, tentu mereka tidak berani menghina. Jadi ini bukan sebatas bentuk Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, ya. Tetapi lebih dari itu, ini adalah bentuk kebencian bahkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, ya. Dan ini ditampakkan dalam ucapan-ucapan mereka, dalam statement-statement kepala negara kufur, ya, yang menunjukkan betapa kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Di dalam surah Ali Imran ayat 118, hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Ya. Sungguh telah nyata kebencian mereka dari mulut-mulut mereka, dari pernyataan-pernyataan mereka, dari ucapan-ucapan mereka. Itu nampak permusuhan terhadap Islam. Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, kebencian yang tersembunyi dalam hati mereka itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka ucapkan. Jadi aneh sekarang kalau kemudian ada kaum muslimin, apalagi pemimpin dari negeri-negeri Islam, itu kemudian menjalin persahabatan dengan negara kafir. Ini sungguh aneh. Telah jelas kebencian mereka terhadap kita, telah jelas permusuhan mereka terhadap kaum muslimin dan Islam. Tetapi kenapa kemudian masih menjalin hubungan persahabatan, ya? Masih menjalin hubungan perdagangan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu problem, ya, dari sekian banyak problem yang mendera umat Islam hari ini, ya. Dan problem ini terus berulang dan berulang, ya. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin, ya, penghinaan seperti ini, bahkan yang lebih parah dari ini mungkin tidak terjadi, ya. Tidak terjadi di masa depan, ya. Itu satu hal yang sangat mungkin, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pertanyaannya, apa solusi yang harus kita ambil untuk menuntaskan persoalan ini, persoalan penghinaan kepada Nabi, persoalan
pelecehan terhadap kitab suci Al-Quran, pembantaian, penindasan kaum muslimin, penumpahan darah umat Islam di mana-mana. Apa solusi yang mesti kita ambil? Ini mesti ada solusi yang harus kita ambil untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak terulang. Atau kita menunggu, atau jangan-jangan kita menunggu juga untuk menjadi korban berikutnya dari permusuhan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita umat Islam mesti memahami betul bahwa salah satu dari tujuan syariat Islam itu adalah untuk menjadi solusi atas problem yang dihadapi oleh manusia. Jadi syariat Islam, hukum syara itu adalah merupakan mu'alajah limasyakilin nas. Dia adalah solusi atas problematika yang dihadapi oleh manusia. Jadi kalau ada problem, solusinya mestinya Islam. Solusinya mestinya Islam. Dan solusi itu telah ditunjukkan dalam ajaran Nabi kita yang mulia. Sebagian besar dari solusi real itu telah ditunjukkan dalam banyak hadis. Seperti apa solusinya? Al-Quran juga secara umum memberikan solusi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Barang siapa yang memusuhi kalian, maka musuhilah mereka sebagaimana mereka memusuhi kalian. Barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah mereka setimpal sebagaimana mereka menyerang kalian. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan umat Islam ini supaya memiliki kekuatan yang mampu menggentarkan orang-orang kafir sehingga mereka tidak berani terhadap kaum muslimin. Sehingga tidak berani terhadap kaum muslimin. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihimullahu ya'lamuhum Allahu ya'lamuhum la ta'lamuna Allahu ya'lamuhum. Jadi ini Allah memerintahkan kepada kita umat Islam memiliki kekuatan yang bisa menggentarkan orang-orang kafir. Nah, sekarang kekuatan itu tidak ada. Kekuatan umat Islam itu tidak ada. Tidak sebanding dengan apa yang dimiliki orang-orang kafir. Orang sudah berbicara, negara-negara kafir sudah berbicara tentang teknologi perang luar angkasa, sudah berbicara teknologi nuklir, sementara kita masih sibuk bertengkar tentang bid'ah, maulid bid'ah atau tidak. Nah, ini persoalan umat Islam, persoalan-persoalan cabang yang mestinya tidak menyita fokus perhatian kita, justru kemudian itu lebih banyak menyibukkan umat Islam dibanding memikirkan perkara-perkara yang jauh lebih penting dan menyangkut kehidupan umat ini. Jauh lebih penting kita membahas bagaimana misalnya membangun kekuatan untuk membebaskan saudara kita di Palestina, daripada ribut masalah jumlah rakaat salat tarawih dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan kita. Jadi solusi itu memang mesti harus dari Islam, karena Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang telah menjelaskan berbagai perkara, telah memberikan solusi atas berbagai persoalan. Oleh karena itu solusinya memang harus kembali pada hukum syariat. Pertanyaannya, apa solusi dari syariat Islam terkait dengan orang yang menghina Nabi? Dalam pembahasan para ulama itu di situ dibahas bahwa orang yang menghina Nabi itu dilihat, kalau dia seorang muslim itu dihukumi murtad. Kalau ada orang Islam menghina Nabi itu dihukumi murtad dan halal darahnya. Sekalipun ulama itu berbeda pendapat kalau dia bertaubat. Jumhur ulama berpendapat taubatnya tidak diterima. Taubatnya tidak diterima. Itu berdasarkan surah Al-Ahzab, kalau saya tidak salah itu ada.
orang-orang yang meminta maaf ya, karena telah melakukan penghinaan ya, mengolok-olok agama ya, Allah, Rasulnya dan kitab suci, maka tidak ada gunanya mereka meminta maaf ya. Itu ini kan dasar ya. Ada yang mengatakan tobatnya tidak diterima di dunia ya, tetapi di akhirat bisa jadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dunia dia harus menerima hukuman, dihukum sebagai orang yang murtad. Dan orang yang murtad dalam Islam itu hukumannya adalah hukuman mati. Man baddala dinahu, kata Rasulullah, barang siapa yang mengganti agamanya keluar dari Islam, faqtuluhu, maka bunuhlah ia. Persoalannya sekarang ya, ini solusi ini belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Tidak ada tidak ada institusi, tidak ada lembaga yang bisa menjalankan hukuman itu, menjatuhkan hukuman itu. Sehingga ya orang bebas saja menghina Rasulullah SAW, melecehkan kitab suci dan lain, kitab Al-Quran dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kalau dia muslim maka dihukumi murtad dan hukumannya hukuman mati. Nah kalau dilakukan penghinaan itu dilakukan oleh orang kafir ya, seperti kemarin ya. Dilakukan oleh orang kafir, didukung lagi oleh kepala negaranya, Presiden Perancis. Maka hukumannya adalah hukuman mati sama. Kecuali dalam satu kondisi. Kalau dia bertaubat, masuk Islam dan bertaubat, maka itu diterima taubatnya. Kalau memang dilihat ya, apa betul dia masuk Islam dengan tulus, ikhlas, bukan karena faktor yang lain. Tetapi yang dihukumi dalam Islam itu adalah zahirnya. Jadi kalau orang menyatakan Islam, bersyahadat, itu dihukumi dia masuk Islam. Tidak bisa dikatakan oh ini cuma pura-pura ya. Itu nanti lihat belakang, nanti dilihat di belakang apakah dia serius masuk Islam atau hanya pura-pura ya. Tetapi ketika dia bersyahadat maka syahadatnya diterima dan dia tidak dijatuhi hukuman mati. Ini kalau orang kafir ya. Nah, dalam konteks ini ya, ini penghinaan ini dilakukan oleh seorang kafir, ya, kasus kemarin yang notabene dia adalah kepala negara ya. Dia adalah kepala negara. Nah, ini bagaimana solusinya dalam Islam? Nah, dalam Islam negara di luar Islam yang kemudian disebut dengan darul kufur ya, itu ada dua kategori ya. Jadi negara yang tidak sedang menjalin ikatan perjanjian dengan negara Islam, khilafah ya, khilafah Islam ya, itu ada dua ya. Yang pertama pada dasarnya mereka itu dihukumi sedang berperang dengan negara Islam. Jadi dia dihukumi, negaranya statusnya kafir harbi istilahnya. Negara yang berperang dengan negara Islam. Hanya saja di sini ada dua ya, kafir harbi, negara kafir harbi itu ada dua. Ada namanya kafir harbi fi'lan. Negara kafir harbi yang secara real ya, sedang berperang atau sedang memerangi umat Islam. Ya. Itu negara kafir harbi fi'lan. Ya. Seperti Amerika, Israel, itu jelas kafir harbi fi'lan. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya negara kafir harbi hukman. Negara yang secara hukum itu negara yang diperangi. Ya. Tetapi tidak berperang secara real. Ya. Jadi dia tidak mengerahkan pasukan untuk menyerang negara Islam, untuk menyerang atau membantai umat Islam. Ya. Maka dia secara hukum kafir harbi hukman namanya. Ya. Tidak diperangi. Ya. Nah, ketika seorang kepala negara yang statusnya kafir harbi hukman tadi, ya, negara yang tidak secara real berperang dengan negara Islam,
Kalau dia melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, maka itu akan mengubah statusnya menjadi kafir harbi fi'lan. Ya. Dengan segala konsekuensi hukumnya menurut ketentuan syariat. Ya. Jadi kalau tadi ya, negara kafir harbi fi'lan itu konsekuensinya umat Islam, negara Islam tidak boleh menjalin persahabatan dengan negara itu. Satu-satunya hubungan yang boleh terjadi dengan kafir harbi fi'lan, negara kafir harbi fi'lan itu cuma satu, yakni hubungan perang. Ya. Muamalatul harbiyah. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi kalau dia kafir harbi fi'lan, secara real memusuhi umat Islam, katakanlah membantai umat Islam seperti Israel dan Amerika, itu tidak boleh ada hubungan dengan negara itu kecuali hubungan perang. Ini solusi syar'inya seperti itu. Jadi sekarang ini aneh, negara-negara Islam itu menjalin persahabatan, hubungan diplomatik dengan negara kafir harbi fi'lan, yang mestinya hubungan yang terjadi itu hubungan perang, tidak ada yang lain. Ya. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Ya. Ada hubungan dagang, ya. Ada duta besarnya, ada konsulnya di negeri kaum muslimin, padahal negara itu adalah kafir harbi fi'lan. Ya. Nah, kafir harbi hukman seperti Perancis sebelumnya, ya. Kalau kemudian dia melakukan, kepala negaranya melakukan penghinaan terhadap Nabi, maka status negaranya yang sebelumnya kafir harbi hukman, ya, dengan segala konsekuensi hukumnya, ya, itu berubah menjadi kafir harbi fi'lan. Ya. Sehingga hubungan yang terjadi mestinya bukan lagi hubungan yang lain selain hubungan perang. Mestinya ketika Presiden Perancis menyatakan dukungan kepada orang yang menghina Nabi, ya, pernyataan itu mesti dibaca, ya, disimpulkan sebagai pernyataan perang terhadap umat Islam. Sehingga konsekuensinya mestinya tidak boleh ada lagi ada hubungan perdagangan, hubungan diplomatik dengan negara itu. Ya. Mestinya paling tidak solusi praktisnya kalau kita bicara Indonesia, mestinya duta besar Perancis itu diusir dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Perancis. Ini kalau kita berbicara solusi syar'i, mestinya seperti itu. Ya. Ini tidak. Ya. Hubungan diplomatik masih jalan, hubungan perdagangan masih jalan, ya. Produknya Perancis itu masih ada di negeri-negeri kita. Ya. Ada juga yang mengatakan solusinya boikot produk Perancis. Itu bukan solusi syar'i. Mestinya boikot itu sudah jalan. Mestinya produk Perancis itu, hubungan dagang dengan Perancis, hubungan diplomatik dengan Perancis itu langsung diputuskan ketika itu terjadi penghinaan terhadap Nabi Muhammad oleh kepala negara Perancis. Mestinya itu yang dilakukan. Jadi masyarakat mestinya tidak susah untuk memboikotnya. Kalau negara sudah memutus hubungan perdagangan, maka otomatis tidak ada lagi produk dari Perancis yang masuk ke negeri ini. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara solusi syar'i, ya jelas boikot produk Perancis itu bukan solusi syar'i dan tidak menyelesaikan masalah. Ya. Tidak menuntaskan persoalan. Ya. Apakah kalau kemudian produk Perancis itu kita boikot lantas menghentikan penghinaan terhadap Nabi? Kan tidak juga. Ya. Yang harus dilakukan adalah menghukum orang yang menghina Nabi, menghukum negara yang menghina Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, inilah yang solusi yang mesti kita ambil. Ya. Solusi ini ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat di masa lalu, ya, para khalifah sesudah beliau. Ya. Misalnya bagaimana ketegasan Khalifah Umar ketika ada seorang Yahudi yang melecehkan wanita muslimah, ya. Atau tindakan Khalifah Al-Mu'tasim Billah dari kehilafahan Bani Abbasiyah itu ketika ada seorang wanita yang dilecehkan, ya, dibuat bagaimana kemudian kerudungnya itu terlepas sehingga kelihatan auratnya, ya. Nah, ketika itu Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu mengirimkan pasukan, ya, dari negeri Islam sampai kepalanya itu sudah ada di Amuriyah, ya.
wilayah yang di situ terjadi pelecehan itu, sementara ekornya itu masih ada di negara Islam. Itu luar biasa besarnya pasukan. Ini hanya untuk membela kehormatan satu orang wanita muslimah. Ya, bagaimana lagi kita bisa bayangkan kalau seandainya yang dihina itu Nabi. Ya, itu pembelaan itu akan, tindakan tegas untuk menghukum itu akan diambil. Ya. Kemudian berikutnya ada misalnya tindakan yang diambil oleh Sultan Abdul Hamid II ya, di masa kehilafahan Turki Utsmani. Ya. Ketika itu ada rencananya Inggris itu mengadakan semacam drama, pementasan drama untuk menghina, yang isinya menghina Nabi. Ya. Berita itu sampai kepada Khalifah Abdul Hamid II. Ya. Ketika itu Khalifah Abdul Hamid II memberikan ultimatum kepada kerajaan Inggris. Jadi Khalifah Abdul Hamid II mengatakan, wahai Raja Inggris, kalau engkau tidak menghentikan rencanamu untuk mementaskan opera drama yang isinya menghina Nabi kami, maka engkau akan mengetahui tindakan kami dari apa yang akan engkau lihat, bukan dari apa yang engkau dengar. Jadi ancaman itu bukan hanya sekedar mulut. Nah, ini juga kita lihat sekarang ya, kasus kemarin ya. Paling banter itu solusinya itu mengecam. Di samping memboikot produk ya hanya sebatas mengecam, mengutuk ya. Paling tinggi mengutuk ya. Hanya ucapan ya. Sultan Abdul Hamid II tidak ya. Kamu akan mengetahui tindakan kami dari apa yang kau akan lihat, bukan dari apa yang kau dengar ya. Nah, ini sikap seorang pemimpin Islam mestinya seperti itu. Orang-orang yang menjadi imam bagi umat ini mestinya memerankan diri sebagai junnah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabi. Seorang imam, seorang khalifah adalah perisai yang menjaga kehormatan, darah dan harta kaum muslimin, apalagi nabinya ya, kehormatan nabinya. Itu sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Kehormatan Rasulullah SAW ya. Kalau ada yang coba-coba menghina maka hukumannya sangat berat. Dalam sejarah itu ditunjukkan itu berakhir pada penaklukan negeri itu. Bukan hanya menghukum kepala negaranya tetapi menaklukkan negerinya sekaligus. Ini mestinya solusi yang kita ambil. Hanya saja persoalannya sekarang ya, bagaimana solusi itu jalan? Adakah dari pemimpin kaum muslimin di negeri-negeri Islam ini yang memerankan diri sebagai junnah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi? Menjadi perisai, pelindung bagi umat ini, menjaga harta darah dan kehormatan mereka. Ini persoalan kita. Jangankan menjadi perisai, justru kebanyakan dari penguasa muslim hari ini menjadi antek, mengkhianati umat Islam dan justru lebih berpihak kepada asing. Nah, inilah yang terjadi ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, kalau kita berbicara solusi syar'i atas kasus penghinaan Nabi yang terjadi kemarin oleh Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis, tidak ada lain kecuali kita mesti memang mewujudkan institusi yang memungkinkan solusi syar'i tadi itu bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan. Sekarang ini belum bisa karena belum ada imam, belum ada khalifah yang betul-betul memang dibaiat untuk kemudian berperan sebagai junnah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Oleh karena itu mestinya berbagai problem, berbagai penderitaan dan kenestapaan yang menimpa umat hari ini, termasuk penghinaan Nabi mereka, mestinya menyadarkan kepada mereka bahwa kita memang butuh khilafah. Di samping kewajiban, khilafah itu kita butuhkan, kita perlukan sekarang. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tidak ada lagi yang bisa diandalkan untuk membela, menjaga umat ini kecuali hadirnya seorang khalifah di tengah-tengah umat. Oleh karena itu mestinya kita berupaya sungguh-sungguh ya, paling tidak kita memberikan dukungan atau minimal kita tidak menghalangi orang-orang yang berupaya untuk mewujudkan kembali kepemimpinan Islam ya.
berjuang untuk mewujudkan kembali kekhilafahan Islam. Dan ini adalah perkara yang mestinya menjadi tanggung jawab dan kita pahami sebagai kewajiban bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban ormas Islam, ormas tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kita masih punya waktu sedikit ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Silahkan ya. Ada? Silahkan Serwin. Iya, ya saya kira ini pertanyaan yang bagus ya. Apa hukumnya? Apa yang mesti kita lakukan? Kalau orang yang menghina Nabi misalnya itu ada di hadapan kita ya. Secara umum ya, secara umum dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran di depan matanya, melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaan kalau dia punya, dengan kekuatan fisik kalau dia mampu mengubah kemungkaran itu. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, fa bilisani, maka dengan lisannya, menasehati, menyadarkan dia. Wa illam yastati fa biqalbi wa zalika adaful iman. Dan kalau dia tidak mampu juga dengan tangan, maka dengan hati. Hatinya membenci perbuatan itu dan meninggalkan pelaku kemungkaran itu. Menolak, hatinya menolak, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu. Dalam hadis yang lain disebutkan walaisa wara'a zalika, dan tidak ada lagi iman di belakang itu ya. Kalau sekedar hati saja itu tidak mengingkari, itu sudah tidak ada iman ya. Itu sudah tidak ada iman ya. Kalau terkait penghinaan Nabi itu kan kata Buya Hamka itu, kalau Nabimu dihina, kalau agamamu dihina, terus engkau tidak marah, ya, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Ya. Beliau mengatakan seperti itu. Artinya tidak ada gunanya hidup. Kalau Nabi dihina, lantas dia tidak marah. Kata Imam Syafi'i, manis tukdibah, walam yakdab, fahuwa himar. Barang siapa yang dibuat marah, ada perkara-perkara yang mestinya dia marah, kata Imam Syafi'i, walam yakdab, tapi dia tidak marah. Nah, ini luar biasa. Nabi dihina, nah, itu pasti membuat orang yang ada iman dalam hatinya pasti marah. Nabi ibu bapak kita saja dihina, itu kita marahnya seperti apa lagi ini Nabi kita dihina. Kata Imam Syafi'i, kalau dia tidak marah ya fahuwa himar, maka dia adalah keledai. Itu keledai binatang yang paling dungu ya. Kalau sudah mau disembelih itu masih santai-santai, itu keledai. Nah, itu dungunya seperti itu. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang dibuat marah tetapi dia tidak marah, mestinya dia marah, itu seperti keledai ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Bisa dengan tangan, bahkan bisa sampai membunuh ya. Ada kasus di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang buta kedua matanya. Itu sehari-harinya istrinya itu yang masih kafir selalu menghina Nabi. Tiap hari pula dinasehati. Kemudian sampai suatu waktu dia tidak bisa lagi menahan ya marahnya. Jadi ditunggu kesempatan, begitu istrinya tidur, itu kemudian dihantam dengan kapak. Ya. Keesokan harinya beliau melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya seorang istri yang sangat saya cintai. Darinya dia melahirkan anak saya 2 orang. Ya, saya sangat mencintainya ya Rasulullah. Tapi saya tidak bisa menahan. Dia terus menerus menghina engkau wahai Rasul.
maka saya membunuhnya. Ya. Ketika itu Rasulullah mengatakan darahnya halal. Ya. Jadi Rasulullah tidak menyalahkan sahabat ini. Ini bisa dijadikan dalil, ya. Sehingga ada ulama yang berpendapat ya boleh secara individual, tidak mesti menunggu komando dari penguasa. Ya. Siapapun yang mendapati orang yang menghina Nabi bisa secara individual, secara perorangan melakukan tindakan itu. Ya. Ini yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi, ya. Seorang sahabat yang buta, ya. Ya. Saya kira ini ya jawaban atas pertanyaan tadi, ya. Masih ada waktu? Silahkan, ya. Masih ada pertanyaan. Masih ada? Iya. Insya Allah berpahala. Kalau niat itu iya berazam, ya, berazam, bertekadnya. Kalau saya dapat di sini, ya. Tidak usah jauh-jauh. Yang melecehkan Islam itu bukan hanya di luar, di sini sudah orang-orang dari kalangan munafikin itu ada. Melecehkan Islam, menghina Nabi dan lain sebagainya itu ada. Ini tinggal tunggu kesempatan saja. Tetapi berazam itu insya Allah bernilai pahala, ya. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada agama ini, wabil khusus kepada Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, tentu itu akan berpahala, ya. Salah seorang sahabat itu pernah datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ya. Rasulullah mengatakan, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Ya. Dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah kecuali kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, ini kecintaan kita kepada Nabi mesti memang diwujudkan secara nyata. Ya. Kalau ada penghinaan terhadap Nabi, ya minimal kita marah, ya. Minimal kita marah. Ya. Nah, kalau sudah tidak marah itu berarti ya, itu dipertanyakan keimanannya, ya. Dipertanyakan keislamannya. Ya. Baik, saya kira ya karena waktu juga, ya, kita cukupkan sampai di sini, ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.